Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Setelah kemarin unboxing ya, digital clock meter dari Unity sudah di unboxing. Kini saatnya kita akan coba pengetesan, oke? Di sini produknya kita akan buka. Oke, ini dia sudah saya buka. Kita akan ambil unitnya. Oke, ini dia seperti ini ya. Kompak sekali, kecil. Namun untuk kualitasnya tidak diragukan lagi. Ini kualitas industri ya. Di sini sudah untuk clock meter AC-nya hingga 600 ampere. Jadi ini untuk skala industri ya. Dan kita akan coba mulai dari yang pertama. Oke, kita akan mulai dari selektor pertama ya. Oke, kita akan coba untuk tegangannya. Pertama kita akan coba untuk tegangan AC ya. Di sini tegangan AC kita akan coba tegangan AC 215 ya yang terdeteksi saat ini. Oke, itu dia tegangan AC. Kita akan melihat untuk frekuensinya ya. Ini frekuensi. Kita akan tes. Frekuensinya 50 Hz ya. Kemudian kita akan cek duty cycle-nya ini dalam lambang persen. Ini. Oke, di sini terukur 49,9 karena ini sine wave ya untuk gelombang tegangan AC. Oke, tadi kita sudah coba untuk cek frekuensi tegangan AC. Bagaimana tegangan DC? Saya sudah menyiapkan transistor tester ya. Kita akan cek ke frekuensi generator ya. Ini frekuensi generator ya. Kita akan cek. Oke, di sini satu aja ya. Dan di sini terbaca ya. Oke, naikkan ke 2. Tiga. Oke, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oke, kita maju ya. 19. Oke. Kita coba yang ratusan ya. 219. Oke. Kita masuk ke kilo ya. Ya, 1 kHz ada. Kita cek lagi selanjutnya. Puluhan kilo. Oke, 21 kilo. Oke, ini udah mulai nggak stabil ya frekuensi yang ditampilkan. Ratusan nih, 121 kHz. Ya, oke berarti ya. Kita akan cek untuk duty cycle-nya ini. Ini kita akan coba 50 Hz ya. Nah, ini 50 Hz. Kita akan cek duty cycle-nya ya. Nah, duty cycle-nya juga ini 5 kurang ya, 49,8 ya. Dan untuk frekuensinya 50 Hz. Jadi oke ya untuk cek frekuensi AC maupun DC. Kita akan coba tegangan DC. Di sini sudah tersedia baterai. Polaritasnya tidak boleh terbalik untuk baterai ya, karena akan menunjukkan sisi negatif. Di sini masih AC ya, selektornya kita akan ubah ke DC. Oke, kita akan coba tes baterai. Di sini terukur 4 volt ya. Yang kedua terukur 3,8. Oke, yang ketiga terukur 4,0. Untuk keseluruhannya terukur 11,94 ya. Itu untuk DC. Oke, selanjutnya ini kita cek ya yang dioda, resistansi, kapasitansi, dan continuity. Kita akan cek continuity dulu. Ini lambang continuity. Kita akan nyalakan. Ini dia continuity. Oke, kita di sini ada seutas kabel. Dan kita akan cek kontinuitasnya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ada kabel putus dia tidak akan bunyi.
Oke, selanjutnya kita akan cek resistor ya, ini otomatis. Cek ini dia 220, kita akan cek ya. $215. Kemudian kita akan coba ini nih, yang kecil banget. Oke, 0,7. Ternyata 0,7 ya. Ini 100 kilo. Terbaca 93 kilo ohm. Karena ini toleransinya 5% ya. Jadi ini dia yang 22, kita akan coba 2K2 2K1 ya. Oke, kita akan coba yang tinggi. Sini ada 1 mega ohm ya. Oke, terbaca 1 mega ohm ya. Di ujung ada tulisan M, di atasnya 1 mega ohm. Kemudian saya akan coba ini yang tertinggi yang saya miliki, 2 mega ohm ya. Sekitar ini berapa nih? Ini 2,2 mega ohm. Oke, kita akan cek yang 2,2 mega ohm. Oke, terbaca ya. 2,2 mega ohm. Oke, itu dia untuk resistansi. Kemudian untuk dioda ya. Oke, di sini ada dioda. Ketika kebalik, ini dia tidak menampilkan nilai. Ketika polaritasnya sesuai, maka dia menampilkan voltage forwardnya ya 0,154. Oke, itu dia. Kemudian ini dioda lagi nih, FMG. Oke, ini terbalik ya. Oke, kita balikkan probe-nya. Ini dia 0,400 volt. Itu dia untuk dioda. Selanjutnya untuk kapasitor ya. Kita akan coba ini dia 105 atau 1 mikro ohm. 1. Oke, 1 mikro ohm ya. Kemudian kita akan coba ini dia kapasitor lagi. 0,400 nano. Terbaca 550 nano ya. Oke, kemudian kita akan coba masuk ke elko dengan kapasitas 220 mikro. Apakah terbaca? Oke, akurat ya. Sesuai ini. Kemudian yang 1000 kita akan coba apakah terbaca sampai 1000. Terbaca ya, 1000. 1,0 milifarad ya, atau 1000 mikrofarad. Di situ tertulis 1,0 milifarad ya. Oke, itu yang apakah bisa dia mampu ya. Di sini saya mempunyai elko bekas ya. Tertulis 3300. Apakah mampu? Kita tunggu karena ini pembacaannya untuk dengan kapasitas besar jadi agak lama ya. 3300. Terbaca 3200 mikrofarad atau 3,2 milifarad ya. Berarti dia mampu membaca elko dengan kapasitas yang cukup besar ya. Kita melihat datasheetnya dan ini mampu ya.
Mantap sekali nih. Oke, itu dia. Oke, kita akan coba fitur NCV sama live ya. Pertama kita akan coba fitur live dulu ya. Fitur live di sini tombolnya, oke, selektornya dulu. Selektor ya. Untuk memilih live kita tekan lama. Nah, ini untuk deteksi live sama netral ya. Kita akan cek mana live mana netral. Kalau di gini tidak ada muncul, berarti ini netral ya. Berarti sebelah sini ada live. Nah, ini dia live, terdeteksi live ya. Berarti sebelah sini live. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk NCV ya. Non contact voltage. NCV dibagi dua, untuk high sama low ya. Untuk high ini karena tegangan tinggi jadi high ya. Untuk tegangan rendah nanti pilih yang low. Kita akan coba di sini tidak ya, dan ketika di sini ada terdeteksi, berarti di sebelah sini ya. Atau misalkan kita akan coba untuk cek kabel. Ini dia kabel, ketika akan mendeteksi adanya putus misalkan. Oke, seperti itu. Kita akan coba yang low. Nah, ini kan high ya, jadi cukup sensitif. Ini untuk tegangan yang low ya. Nah, kalau high, dia untuk sensitivitasnya berkurang ya. Nah, ini terlalu sensitif untuk low ya. Oke, itu dia untuk fitur NCV sama live. Oke, tiba saatnya untuk pengecekan kita klameter ya ininya. Kita akan coba AC klameter, kita akan ini kabelnya, kita akan kabel ke sini ya, ke fitting. Jadi cara mengeceknya dia naikkan dulu. Nah, ke sini ke 6 ampere dulu ya, karena ini rendah. Jadi di sini aja nih dulu. Dan ini caranya bukan dua-duanya ya. Bukan dua-duanya, tapi salah satu. Ya. Oke, kita akan coba. Di sini saya ada lampu LED murah ya. Kita akan coba lihat apakah ada nilainya tertera berapa. Oke, sudah muncul ya. Di situ terbaca 0,03 ampere ya. Jadi 31 miliampere ya. Untuk lampu LED gini ya. Kemudian kita akan coba lampu pijar. Terbaca berapa miliampere? Oke, di sini sudah terbaca hampir 300 miliampere ya. Oke, jadi seperti ini. Tidak bisa dua-duanya ya. Ini tidak bisa. Jadi salah satu aja. Harus salah satu. Nah. Salah satu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini sudah aman, ini sudah, kalau misalkan kita mencolokkan ini di 600 volt, colok ke tegangan 600 volt, dan ini kita salah polaritas, lihat aman ya, aman, walaupun ini penunjukan ke berapa. Oke, itu saja untuk cobaan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.